Di channel RGB kali ini aku bakalan bahas lensa Laowa 17mm f1.8 dan lensa ini adalah salah satu lensa favorit aku. Oke, jadi kenapa aku milih lensa Laowa 17mm f1.8 ini buat sebagai lensa favorit aku? Karena berdasarkan kebutuhan aku buat shoot wedding, lensa ini bisa mencakup segala hal yang aku butuhin. Misal kalau buat wide angle shoot juga bagus karena distorsinya tidak terlalu parah, dan buat medium shoot pun lensa ini masih oke buat kalian gunain. Karena 17mm di micro four thirds sama dengan 35mm equivalent di full frame. Dan ini juga aperture-nya ada di f1.8 kan. Aperture f1.8 sama dengan f3,6 di full frame. Jadi buat spesifikasinya sendiri, lensa ini memiliki aperture f1.8 dan ini buat micro four thirds. Jadi kupas angin di body Lumix GX85 dan f-nya ada di 1.8. Untuk jarak focusingnya sendiri kan, dari jarak paling deket ada di 5,6 inch dan itu udah hampir-hampir mendekati lensa makro. Kerennya dari itu sih. Jadi di bagian coating, untuk coatingnya sendiri dia mengklaim udah punya frog coating kan. Jadi aman untuk masukkan debu atau kayak air gitu kan. Karena coatingnya udah diklaim tahan buat itu semua. Dan seperti yang udah aku sebutin di awal tadi, equivalent dari lensa ini sama dengan 35mm di full frame. Jadi lensa ini lebih enak buat kalian pakai buat kebutuhan apa aja nge-shootnya. Dia nggak terlalu wide juga nggak terlalu ngezoom enggak, wide enggak juga, nggak terlalu wide juga gitu kan. Jadi distorsinya aman. Beda kalau kalian pakai lensa kit nih, lensa kit 12mm, wah sangat wide sekali dan distorsinya berasa pak. Jadi lebih enak ini, dan bukaannya pun juga lebih lebar kan. Bukaan lebar, kalian bisa shoot buat low light yang lebih bagus. Oke, buat kelebihannya tersendiri, lensa ini mampu buat nge-shoot low light karena bukaannya sendiri ada di 1.8 dan itu udah lumayan cukup buat kebutuhan kalian nge-shoot di kondisi low light yang minim cahaya. Makanya aku suka lensa ini. Terus di bukaan lebar pun hasilnya masih tajam dan itu merupakan sebuah kelebihan yang sangat bagus lah buat lensa manual seperti ini. Dan biasanya kita foto butuh hasil yang terlihat tajam kan. Dan seperti yang udah aku sebutin di awal tadi juga, wide-nya minim distorsi karena focal length-nya nggak terlalu wide juga. Dan juga nggak ngezoom. Dan yang aku sebutin di awal tadi termasuk kelebihannya tuh. Jadi buat kalian yang mau nge-shoot wide dan mau nge-shoot medium shot pun bagus. Nanti hasil foto dan videonya bakal aku tunjukin di akhir. Dan juga lensa ini bodinya kecil, jadi enak tuh dibawa kemana-mana. Masuk kantong pun bisa. Terus juga dia diklaim punya frog eye coating yang mana bisa melindungi dari debu dan air. Terus jarak fokus paling dekatnya ada di 5,6 inch yang mana itu udah jaraknya tuh hampir kayak lensa-lensa makro, tapi nggak nyampe makro. Cuman dia bisa fokus deket sekali sama objeknya. Dan buat kekurangannya sendiri yang aku rasain selama beberapa bulan ini make kan, focusing ringnya agak keras. Jadi kalau buat video ini nggak terlalu enak sih, sama aperture ringnya juga clicky. Jadi agak kurang enak sih buat kalian yang emang hobinya di videographer kan. Cuman masih bisa diakalin nih dengan cara misal kalian mau nge-shoot model kan, orang atau objek. Jadi kalian cari dulu fokusnya, terus misal orangnya jalan kan, jadi kita jaga jarak aja sama objeknya gitu kan. Jadi ya kita nggak perlu adjustment terlalu banyak di bagian ring fokus. Jadi kita tinggal jaga jarak, mundur atau maju. Udah gitu sih aku biasanya. Dan kekurangan yang lainnya, aku nggak suka di bukaan lebar. Misalkan kita kena backlight kan, kena matahari,
Misal nih kita nge-shoot model nih kan, modelnya ngebelakangin matahari, flare-nya itu jelek loh di bukaan f1.8 itu biasnya nggak kontrol, jelek. Tapi misalkan kita stop down ke 2.8 ke atas, flare-nya udah aman. Jadi ya tips dari aku ya kalian stop down aja aperture-nya. Dan kekurangannya kalian tahu sendiri kan, kalau lensa ini manual fokus, jadi kalian nggak bisa autofocus dari lensa ini. Dan ya lensa yang manual biasanya nggak terkoneksi ke kamera dan kita nggak bisa klik-klik fokus di sini nih. Misalkan kamera kalian pakai autofocus kan yang bisa diklik di layar. Nah jadi kita mainnya di sini nih. Nah, buat kalian yang suka foto biasanya kurangnya di situ tuh. Kalau kalian mau ngejar momen kan misal, nah susahnya di situ tuh. Cuman kalau kalian udah lumayan terbiasa kan, pakai manual ya nggak masalah gitu kan. Tinggal jaga jarak dari objek kayak yang aku bilang tadi. Karena aku biasanya pakai lensa manual semua. Lensa manual kan murah-murah. Terus satu lagi nih, biasanya di bukaan paling lebar ada vignette. Ada vignette yang agak mengganggu sih, cuman nggak terlalu berasa kalau kita overexposing di video sinematik biasanya kan. Aku kadang shoot video sinematik juga kan pakai ini. Nah jadi bagusnya ya kalian turunin aja bukaannya jadi di 2.8 udah aman. Untuk harganya sendiri aku lihat di marketplace sekarang sih harganya sekitar 2,5 juta sampai 2,250.000 aku lihat di marketplace sekarang kan. Cuman aku kemarin lumayan hoki sih dapat ini kan. Ada yang jual bekas 1,7 juta pak. Jadi ya gercep langsung. Awalnya kan aku maunya lensa TT Artisan f1.4 17mm juga. Cuman stoknya kemarin habis. Nah jadi ready-nya yang ini, yang jualnya bekas tapi. Dan aku lihat sendiri di grup Lumix Owner Indonesia kan, LOI. Jadi mereka di situ ada yang udah make tuh TT Artisan 17mm f1.4. Nah, itu ternyata minusnya di f1.4 nih, bukan paling lebar. Ketajamannya kurang. Terus kontrasnya juga agak low. Jadi ya mending ini sih kalau menurut aku memang. Pengalaman aku ini udah gokil. Oke, buat kalian yang penasaran sama hasil foto dari Laowa 17mm f1.8 ini, dan ini dia hasilnya. Oke, jadi gimana menurut kalian hasil foto dari Laowa 17mm f1.8? Ya kalian nilai aja sendiri ya. Dan berikut hasil footage video dari Laowa 17mm f1.8. Check it out.
Oke, jadi bagaimana menurut kalian hasil foto dan video dari Laowa 17mm yang udah kalian lihat dari footage yang aku tunjukin tadi? Silahkan kalian nilai sendiri. Jika kalian masih bingung dan masih ada yang pengen ditanyain, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Dan jika ada kritik dan saran, boleh juga tuh kita diskusi di kolom komentar. Nah, mungkin cuman ini aja yang bisa aku sampaikan di review kali ini. Dan sampai ketemu lagi di next konten RGB. Jangan lupa like, subscribe, and comment, serta share video kita kali ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.